Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723. Langsung saja kita akan coba lihat 4 saham pilihan analis yang direkomendasikan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Saham pilihan pertama datang dari infrastruktur telekomunikasi, ada Telkom. Hari ini mengalami penguatan dan tampaknya direkomendasikan buy. Support dari Telkom ada di 2.500, resisten hingga ke 2.740. Saham pilihan kedua masih dari infrastruktur telekomunikasi, pemirsa. Ada ISAT juga direkomendasikan buy. Support dari ISAT ada di 2.290, resistennya hingga ke 2.520. Dan selanjutnya dari properti ada CTRA juga direkomendasikan buy 870 dan resistennya hingga ke 1.010. Kemudian dari energi pertambangan batubara ada PTBA juga direkomendasikan buy 2570 hingga ke 2760. Ada Telkom, ISAT, CTRA dan PTBA, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hendri, kita lanjutkan kembali Pak 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Yang pertama ada Telkom, direkomendasikan buy Pak Hendri. Telkom sudah melemah cukup dalam Pak dalam beberapa waktu terakhir dan cukup sulit untuk kembali ke 3.000-an. Hari ini Telkom tampaknya menguat cukup signifikan, menguat di atas 2% dan juga menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan, tapi masih belum mampu balik ke 2.700-an. Analisis dan pertimbangan merekomendasikan Telkom, Pak? Iya, Pak David. Ya, untuk Telkom memang penurunannya sudah cukup signifikan, namun hari ini kita lihat ada potensi pembalikan arah rebound, Pak ya. Dan hari ini tadi menguat 2,7%, ditutup di 2660. Dan kita melihat Pak ada potensi penguatan, Pak. Boleh buy any price ya, buy on weakness. Jadi perhatikan supportnya itu di 2.500, kemudian dengan level resistennya itu 2740 untuk Telkom, Pak David. Dalam beberapa waktu terakhir sudah mengalami pelemahan yang cukup dalam, Pak. Dari sisi polanya seperti apa? Jangka menengah sudah, jangka pendek maksud saya, ya apakah sudah berbalik uptrend, atau jangka pendek dan jangka menengah dan juga jangka panjang polanya masih downtrend untuk Telkom? Ya, kalau dari sisi pola kita justru melihat Pak ada pattern ascending triangle Pak ya. Ya. Dalam arti bahwa di sini ada potensi untuk naik Pak ya. Jadi hari ini terbukti Pak ya udah rebound Pak, naik tadi 2,7% ya. Jadi kita melihat peluang lebih besar untuk melanjutkan penguatan ya. Asalkan dia bisa break kembali Pak level resistennya yaitu di 2.680 Pak, yaitu level high hari ini. Seperti itu Pak. Oke, 2680. Sementara target resisten Anda tadi, Pak Hendri, untuk Telkom ada di 2740. Ini target untuk minggu depan? Ya, target untuk satu pekan ke depan dengan rata-rata pergerakan Telkom itu per hari sekitar 80, sebenarnya 100 rupiah itu kita melihat ada potensi Pak, satu pekan ke depan itu menguji level resisten berikutnya di 2740, seperti itu Pak. Oke, sampel yang pertama ada Telkom, buy supportnya di 2.500. Ya. Kemudian resisten di 2740, kemudian tadi untuk melakukan beli any price termasuk di penutupan sesi kedua hari ini. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua masih dari infrastruktur telekomunikasi, pemirsa. Ada ISAT juga direkomendasikan buy. Saya ulang kembali, supportnya di 2290, resistennya hingga ke 2520. Dan kebetulan ISAT juga ada penanya yang masuk, Pak Hendri, sekaligus kita akan coba jawab ini. Saya akan coba bacakan dari Bapak Yayat dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Terima kasih sudah bergabung menanyakan saham ISAT nih Pak. Nyangkut di 2.400, area support dan resistennya dan kapan akan naiknya. Dari Pak Yayat, Tasikmalaya, Jawa Barat. Silakan Pak untuk ISAT. Ya baik Pak David. Ya kalau untuk ISAT hari ini masih melemah Pak ya. Terkoreksi tadi 2,97%, ditutup di 2280 gitu ya. Nah kalau untuk ISAT bagi yang sudah punya posisi masih layak untuk di hold ya. Perhatikan saja Pak untuk level supportnya 2290 ya. Apabila masih diperdagangkan di atas level support itu, kita justru melihat Pak ISAT ini boleh buy on weakness ya, atau nambah posisi ya pada saat dia terkoreksi. Yang penting jangan menembus level supportnya tadi 290 ya. Jadi perhatikan level supportnya 290 yang merupakan level ideal untuk entry. Dan kalau sudah masuk posisi jaga di 2520 Pak untuk level resistennya. Baik. Dengan nyangkut di 2.400 direkomendasikan averaging down 2.190 ya Pak ya? Ya betul Pak, di 2290 Pak. Iya. 2290?
Yes, 2290 betul Ya, Pak. hari ini di 2280 Pak penutupannya, di 2,98% ini. Iya, jadi hari Senin sekali lagi Pak dilihat apakah dia mampu diperdagangkan di atas penutupan hari ini Pak ya. Jadi Oke, kita harus baik. melihat 2280, 2290 Pak merupakan entry idealnya seperti itu Pak David. Oke, sampaian kedua ada ISAT melemah di 2,98% dan sekaligus tadi menjawab pertanyaan Bapak Yayat dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Kita bergeser ke saham pilihan yang ketiga pemirsa. Yang pertama dan yang kedua dari infrastruktur telekomunikasi, yang ketiga tampaknya dari properti ini ada CTRA direkomendasikan buy. Supportnya saya ulang kembali 870, resisten hingga ke 1010. Sempat menguat di perdagangan hari sebelumnya ketika Bank Indonesia memangkas suku bunga acuan dan tampaknya CTRA hari ini kembali tertekan. Mungkin ada profit taking untuk CTRA. Analisisnya Pak? Ya, untuk CTRA setara technical view-nya Pak ya, untuk short term-nya itu kita melihat justru ada peluang penguatan ya. Ya. Namun hari ini yang terjadi Pak melanjutkan pelemahan ya, terkoreksi 1,05%, ditutup di 915 gitu ya. Nah, jadi untuk CTRA bagi yang belum pada posisi bersabar ya, kemungkinan akan menguji level supportnya 870 ya. Pada saat dia bisa bertahan di 870 boleh buy on weakness ya. Kemudian kalau sudah masuk posisi, perhatikan level resistance itu di 1010 Pak, boleh dijadikan sebagai target terdekat seperti itu Pak. 1010 ya Pak? Ya, 1010 Pak, iya. Oke, support yang diperhatikan di 870, penutupan hari ini masih di 935, melemah di 1,06%. Kemudian resisten terdekat ada di 1010 untuk CTRA. Kita bergeser ke saham pilihan yang terakhir. Ada dari pertambangan batubara sepertinya ada PTBA juga direkomendasikan buy. Seberapa menarik Pak untuk PTBA direkomendasikan terutama dari sisi teknikalnya? Hari ini PTBA ditutup melemah di 0,37% di 2680. Ya, kalau untuk PTBA sebenarnya beberapa hari yang lalu Pak ada indikasi rebounding ya. Dan itu sejak perdagangan hari Rabu itu memang mengalami penguatan Pak ya, dari 2.600 sampai sempat penutupan kemarin itu di 290. Nah, hari ini rupanya terjadi aksi profit taking gitu ya, mengalami pelemahan tipis ya, 0,37%, ditutup melemah di 2680. Nah, kalau untuk PTBA bagi yang belum masuk posisi boleh di hold, bagi yang sudah masuk posisi boleh Pak gunakan kesempatan untuk buy on weakness justru Pak. Ya, jadi boleh buy di any price selama nanti di perdagangan hari Senin itu dibuka di atas penutupan hari ini, yaitu di 2680, dengan memperhatikan level supportnya Pak di 2570 untuk PTBA, dan level resistance itu di 2760 Pak untuk PTBA. Baik, penutupan hari ini di 2680, melemah di 0,37% pemirsa. Ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan untuk perdagangan di minggu depan. Ada Telkom, ISAT, CTRA, dan juga PTBA. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hendri, kita hold terlebih dahulu Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, kami akan coba sampaikan seperti apa update penutupan. Masih ditutup di zona hijau, menguat di 0,66%. Tampaknya indeks harga saham gabungan di menit-menit terakhir setelah melakukan pemangkasan dari sisi pelemahan, kemudian di menit-menit terakhir memperkuat atau mempertebal posisinya untuk mengalami penguatan di 0,66% dan ditutup di level 7.154,658. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 7.107 dan tertekan ke level terendah intraday hari ini di 7.084 dan sempat menguat ke 7.178. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat update penutupan indeks lainnya di tengah penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini. Dapat Anda saksikan, grafis yang pertama ada MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. MNC 36 ditutup menguat di 0,29%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,64%, LQ45 menguat di 0,53%. Level masing-masing indeks dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Rotasi pergerakan sektoral ke grafis selanjutnya, ada konsumsi non-primer memimpin penguatan di 2,17%, menggeser properti yang sesi pertama siang tadi memimpin penguatan. Kali ini menguat di 1,74%. Transportasi dan logistik tertekan di 0,78%, kesehatan juga melemah di 0,77%.
Saham-saham yang hari ini mengalami penguatan signifikan dan menjadi penopang indeks harga saham gabungan ada CBDK, ditutup menguat di 10.450, emiten pendatang baru, anak usaha dari Pani yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia. BBCA menguat di 9.900, Brand juga menguat di 9.825, penguatan terpangkas dan kembali meninggalkan 10 ribuan. Goto hari ini juga menguat di Rp84 per sahamnya. Kemudian saham-saham yang hari ini menjadi pemberat datang dari perbankan big cap dan juga saham-saham dari energi dan barang baku. BBRI ditutup melemah di 4.090, BRMS tertekan ke 400, Bumi melemah di 119 dan DAAS ditutup di zona merah di 6.625. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam perdagangan di minggu depan. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Masih ada beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Henry, kita lanjutkan, waktu kita cukup terbatas Pak. Masih ada beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Yang pertama menanyakan saham DAAS Pak, DAAS Bara Lestari TBK ini. Pertanyaannya adalah support dan resistennya, kalau mau entry di harga berapa? Hari ini koreksi cukup dalam, apakah momentum ini bisa dimanfaatkan atau lebih ke arah wait and see terlebih dahulu? Analisis untuk DAAS. Ya baik Pak, untuk DAAS hari ini ya terkoreksi cukup dalam ya 3,28%, ditutup di 6625 gitu ya. Nah kalau mau entry untuk DAAS itu boleh manfaatkan Pak level low-nya di 6.300 ya, level 6.300. Kemudian untuk level resistannya ini masih cukup jauh Pak, ada di 6.900, yaitu level pembukaan tadi, seperti itu Pak David. Baik, kemudian Bapak Joshua Nainggolan dari Lampung menanyakan saham CPRO Pak. Kemudian ada peluang tidak ke 50 lagi untuk CPRO. Dan CPRO juga ditanyakan, saya akan coba cek kembali di bagian atas pertanyaan, ditanyakan oleh Bapak Priliandi Subtandar, tapi tidak menyebutkan lokasinya. Analisis Anda untuk CPRO? Ya, untuk CPRO sendiri hari ini sudah menguat di 20% Pak ya, ditutup di 60 gitu ya. Jadi potensi penguatan masih ada, namun harus dilihat nanti pada hari Senin Pak ya. Karena kalau biasanya penguatannya sebesar ini biasa ada aja aksi profit taking gitu ya. Jadi untuk CPRO, jadi boleh dimonitor ya potensi penguatan ada sekali lagi ya, perhatikan Pak untuk level supportnya ada di 53, kemudian untuk level resistannya cukup dekat yaitu di 60 untuk CPR Pak David. Baik, penutupan hari ini 60 menguat di 20% pemirsa. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak, menanyakan dari pertambangan batubara, ada Adaro, Bapak Budiman Budilarto, tapi tidak menyebutkan lokasinya di mana. Adaro sudah beli di harga 3.700, kapan bisa rebound? Ya baik, kalau untuk Adaro ini cenderung masih sideways ya, dan hari ini pun juga ditutup melemah tipis Pak, tutup di 2.400 ya, yaitu melemah 0,41% ya. Nah kalau untuk Adaro sendiri ini mesti dilihat Pak, apakah nanti pada perdagangan pekan depan itu mampu break level resistance itu di 2.580 Pak. Ya jadi dia bergerak itu ranging itu per hari ini sekitar Rp100 itu antara 2410 sampai dengan 2580 kalau untuk Adaro. Baik, nyangkut di 3.700 Pak. Ada rekomendasi tidak? Ya, kalau nyangkut di 3.300 tergantung trading plan-nya Pak ya, tapi masih layak untuk di hold Pak, selama kalau untuk Adaro ini masih bisa bertahan Pak di level support itu di 2290 Pak. Baik, selanjutnya menanyakan saham Kepik Pak, KPIG, ini tidak menyebutkan nama dan lokasi, ada prospeknya akan seperti apa untuk Senin, arahnya ke mana? Kemudian pelantikan Donald Trump akankah berpengaruh kepada Kepik nantinya? Hari ini di 155 menguat di 8,39%. Analisis Anda untuk Kepik? Ya, untuk Kepik hari ini menguat cukup signifikan Pak ya. Tadi sempat malah di atas 10%. Akhirnya ditutup tadi menguat 8,39%, ditutup di 155 Pak ya. Kalau untuk Kepik ini Pak ada potensi untuk menguat Pak ya. Apalagi dengan sentimen news Trump dilantik gitu ya, kan kita juga melihat foto
media itu banyak foundernya itu pas HP itu sempat gitu ya, dan tidak nggak tahu kok ada pengaruh enggak, tapi kenyataannya naik Pak 10% gitu ya. Dan untuk OPEC ini secara technical view sekali lagi ini ada potensi penguatan. Perhatikan aja Pak, yang bagi sudah masuk posisi level resistannya itu ada di 149 ya, sudah di break tadi Pak ya. Nah kalau untuk level supportnya itu ada di level 155 Pak, yaitu level penutupan hari ini. Kita beralih ke Bapak Purnomo dari Surabaya. Pak Henry menanyakan saham SMGR Pak, di tengah pelemahan yang sudah cukup dalam, apakah posisinya sudah bottom tidak Pak? Baik, kalau untuk SMGR hari ini pun kita melihat tadi Pak ada apa, penutupannya tadi sideways ya 250 Pak ya, dibuka sedikit turun ya tadi dari pembukaan 2860. Nah kalau untuk SMGR ini secara umum Pak dia masih downtrend ya. Karena penguatannya hanya 1-2 hari turun lagi gitu ya, dan lebih baik disarankan bagi yang belum masuk posisi di hold dulu Pak ya, dilihat apakah mampu bertahan di level supportnya Pak, yaitu di 27 ya 2730 untuk supportnya untuk SMGR. Bapak Anggiat dari Bekasi menanyakan saham teknologi untuk Goto. Pak Henry hari ini naik 5% ini dengan fluktuasi yang cukup cepat. Untuk Goto sudah beli di 80, profit taking atau masih di hold saja Pak? Baik, kalau untuk Goto hari ini ditutup menguat Pak ya, 5% ditutup di 84 gitu ya. Nah kalau untuk Goto itu sendiri confirm masih uptrend, cuman dia distribusi Pak ya, dalam arti ada sebagian investor itu aksi profit taking ya, jadi untuk melajunya lebih pelan ya, tapi potensi kenaikannya masih ada. Jadi perhatikan aja untuk level supportnya masih cukup dekat nih Pak. Kalau level supportnya di 80 ya untuk Goto, kemudian untuk level resistannya itu di 85, itu level high hari ini. Baik, Ibu Lestari dari Jakarta menanyakan saham TPIA Pak. Baru ingin masuk, direkomendasikan tidak Pak? Ya, TPIA ya. Kalau untuk TPIA kita lihat bahwa TPIA ini kan hari ini Pak ditutupnya itu juga slightly sideways Pak ya. Dibuka 6.800, ditutup di 6.750. Nah kalau TPIA baru mau masuk posisi ya ini mesti dilihat apakah dia mampu bertahan di level supportnya Pak ya, yaitu di 6750 Pak ternyata ya, 6750 yaitu level penutupan hari ini. Ya jadi dilihat hari Senin, kalau misalkan bisa melanjutkan penguatan hari ini boleh buy any price ya. Kemudian kalau sudah masuk posisi, perhatikan level resisten itu di 7.300 untuk TPIA. Baik, jawaban untuk TPIA dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Henry, waktu kita cukup terbatas Pak, tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri bersama kita untuk kali ini. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lainnya. Ada Bapak Amir dari Bombana, Pak Mamat dari Jakarta, dan juga beberapa pertanyaan lainnya. Kami mohon maaf, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program Sama di Perdagangan di minggu depan. Pak Henry, terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu Pak. Pak, saya selalu Pak. Masih, Pak. Baik, ada Bapak Henry Setiadi, founder Mastermind Trader. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Highlight yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San Oval, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.